Dalam kesempatan program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan Bante tentang Dasa Akusala Kama Pattha. 10 jalan kama yang tidak bajik. Disebut sebagai pattha atau jalan karena kama tidak bajik ini jika dilakukan dapat membawa si pelaku untuk menuju ke alam penderitaan. Ya, di Dhammakatha sebelumnya, Bante sudah menjelaskan 3 akusala mano kama. Kali ini Bante akan menjelaskan 2 kama pattha lainnya, yaitu panatipata dan adina dana. Kedua ini disebut sebagai kaya kama, yaitu kama yang dilakukan lewat tubuh. Marilah kita jabarkan satu persatu. Jadi untuk panatipata, sebagaimana yang banyak orang sudah ketahui, ini adalah sila pertama dari Pancasila Buddhis. Jadi artinya adalah pana dan atipata. Pana di sini makhluk, atipata cepat jatuh. Makhluk di sini secara sutta tentunya mengacu kepada manusia, hewan, dan lain sebagainya. Tapi secara abhidhamma dia mengacu kepada rupa jiwitindriya dan nama jiwitindriya. Nah, atipata itu artinya adalah cepat jatuh. Jatuh di sini meninggal. Jadi arti pana atipata itu adalah membunuh. Ya, jadi membuat kehidupan seorang itu tidak selesai sampai masa akhir usianya, tetapi lebih cepat mati daripada usia yang seharusnya. Jadi ini adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pembunuhan makhluk hidup. Nah, untuk sila ini atau peraturan panatipata ini mengacu kepada kaya payoga dan waci payoga. Kaya payoga adalah dengan mengusahakan lewat tubuh, atau bisa juga ke waci payoga dengan mengusahakan lewat ucapan. Lah, bukankah disebut sebagai kaya kama, yaitu tindakan lewat tubuh, meskipun ya kadang bisa disebut sebagai waci payoga, ya, kadang bukan diri sendiri kita yang membunuh, tetapi kita menyuruh orang lain untuk membunuh. Nah, jadi bisa juga lewat ucapan, tetapi pada saat terjadi pembunuhan, ini selalu dilakukan dengan fisik, dengan tubuh. Orang tidak mati dengan ucapan. Jadi, kalau dari segi faktornya, bagaimana sila ini sampai bisa terlanggar, atau akusala kama pattha ini bisa secara sempurna dilakukan, itu kita harus tahu faktornya. Yaitu ada 5 faktornya. Dalam bahasa Pali disebut angga. Faktor yang pertama adalah pano, yaitu makhluk. Terdapat makhluk hidup. Yang kedua, pana sanyita, yaitu mengetahui bahwa makhluk ini masih hidup. Yang ketiga, ghata citang, yaitu ada keinginan untuk membunuh. Yang keempat, upakamo, usaha atau upaya untuk membunuh. Yang kelima, maranang, makhluk hidup tersebut mati diakibatkan oleh upaya yang dilakukan si pelaku. Jadi kalau faktornya sempurna, ya 5 faktor ini semua terpenuhi, maka terjadilah akusala kama pattha, yaitu panatipata atau pelanggaran sila Buddhis yang pertama. Nah, dijelaskan bahwa ada 6 cara pembunuhan, ya, 6 upaya pembunuhan. Yang pertama disebut dalam Pali sebagai sahatika. Sahatika artinya sa bersama, hatha yaitu tangan. Jadi dengan tangan sendiri. Sahatika adalah pembunuhan dengan tangan sendiri, dengan tangan. Yang kedua adalah anetika.
Ana adalah kuasa atau otoritas, kemampuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita terjemahkan ana itu adalah dengan kekuasaan kita menyuruh orang lain untuk membunuh. Jadi tidak membunuh dengan tangan sendiri, tetapi dengan ucapan kita, dengan keinginan kita menyuruh orang lain membunuh. Yang ketiga, nisagia. Membunuh atau upaya membunuh dengan melempar. Misalnya dengan melempar panah, ya, menembakkan panah, atau dengan pistol, atau misalnya dengan melempar tombak, pisau, dan lain sebagainya. Dan makhluknya mati. Nah, yang keempat, thawara. Thawara artinya adalah selalu atau tetap, tidak berpindah. Nah, ini mengacu kepada perangkap. Jadi melakukan pembunuhan dengan membuat perangkap. Jadi di satu tempat kita membuat suatu perangkap, jadi siapapun yang lewat dia akan mati. Dengan keinginan demikian, ini disebut sebagai usaha pembunuhan lewat thawara atau melakukan sesuatu yang sifatnya tetap. Yang kelima, wija maya. Wija itu adalah kemampuan atau keterampilan. Nah, di sini mengacu kepada keterampilan-keterampilan khusus seperti membaca mantra. Dengan membaca mantra, seseorang meninggal. Atau dengan magis, atau kemampuan mistik, atau kemampuan ilmu hitam, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan voodoo, ya, yang terkenal di Afrika, yaitu dengan membuat sebuah boneka. Kemudian kalau boneka tersebut terbunuh, maka makhluk yang diinginkan pun, yang diwakili oleh boneka tersebut juga akan mati. Ini disebut sebagai wija maya. Jadi pelakuan pembunuhan atau tindakan pembunuhan dengan kemampuan tertentu, keterampilan tertentu. Yang keenam disebut idhi maya. Idhi di sini biasanya diterjemahkan sebagai kesaktian. Tapi di sini idhi dijelaskan bahwa termasuk kamaja idhi. Idhi kemampuan yang muncul karena kama, kekuatan kama. Ya, contohnya seperti para dewa, kalau mereka terlahir sebagai dewa, otomatis secara natural, secara alami, mereka punya kemampuan untuk melihat jauh, mendengar suara yang jauh, yang kecil, ya, atau bahkan untuk melihat kehidupan lampaunya, dia melakukan apa, akhirnya menjadi dewa, dan lain sebagainya. Jadi dewa-dewa, pada saat kemunculannya, mereka memiliki kemampuan-kemampuan atau kesaktian tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh kamaja idhi. Nah, di Tipitaka ada dijelaskan bahwa seorang raja namanya Pitu. Dia membunuh seorang umat awam, yaitu orang kaya yang dia tidak suka. Dia membunuh orang kaya tersebut dengan hanya mengatupkan taringnya. Jadi dengan hanya mengatupkan taringnya, orang tersebut meninggal. Nah, ini adalah kemampuan raja tersebut yang disebut sebagai kamaja idhi. Jadi pada saat lahir dia sudah memiliki kemampuan tersebut. Jadi contohnya juga Raja Dewa Wasawana, atau yang terkenal dengan Raja Utara, ya, Catu Maharajika, dia termasuk Raja Utara, Dewa Raja, ya. Nah, dia katanya memiliki kemampuan dengan hanya mempelototi saja, maka bawahannya yaitu para yakha akan langsung meninggal. Ya, tidak hanya satu yakha saja, bisa banyak yakha, hanya dengan pelototan matanya, maka akan semua meninggal. Nah, ini disebut sebagai kamaja idhi. Nah, jadi kadang orang melakukan pembunuhan dengan kamaja idhi, kesaktian yang memang bawaan lahir. Nah, dengan 6 upaya ini, kita tahu bahwa pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri, tetapi juga bisa dengan menyuruh orang lain membunuh. Ya, dengan ucapan kita atau atas kehendak kita terjadi pembunuhan, maka itu juga termasuk membunuh, meskipun kita tidak membunuh sendiri. Nah, ini adalah penjelasan tentang panatipata. Lalu, bagaimana kama ini bisa berat atau bisa ringan? Nah, itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama,
korban, ya. Korban memiliki sila, samadhi, panya, atau kualitas batin yang seperti apa? Kalau semakin kuat, semakin murni batinnya, semakin murni silanya, maka kama pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku akan menjadi lebih berat daripada misalnya pembunuhan terhadap hewan kecil yang tidak memiliki sila dan lain sebagainya. Nah juga tubuhnya besar atau kecil, ya, misalnya pembunuhan terhadap gajah, kuda, sapi, tentunya akan lebih berat daripada membunuh semut, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pembunuhan pana atau makhluk di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa disebut sebagai rupa jiwitindriya atau nama jiwitindriya. Sebetulnya dengan pisau, ya, apakah kita bisa membunuh rupa jiwitindriya atau merusak rupa jiwitindriya? Padahal rupa jiwitindriya secara Abhidhamma pada saat muncul maka akan langsung lenyap hanya dengan usia 17 citakana. 17 momen kesadaran saja. Otomatis dia akan lenyap. Lalu bagaimana terjadi pembunuhan? Jadi misalnya kalau seseorang menusuk dengan tusukan tersebut, makhluk tersebut terluka. Tapi secara Abhidhamma, makhluk tersebut akan kehilangan rupa jiwitindriya beberapa. Karena rupa jiwitindriya jadi melemah. Kemampuan untuk menghasilkan rupa jiwitindriya juga akan melemah. Sehingga tidak bisa menghasilkan rupa jiwitindriya yang baru. Maka pelan-pelan makhluk itu akan meninggal. Karena kemampuannya yang tidak bisa memproduksi lagi rupa jiwitindriya. Nah, yang tadi adalah yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah anantariya kama. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, pembunuhan terhadap ibu kandung, bapak kandung kepada arahat itu adalah kama yang sangat berat yang mana akan menghasilkan langsung ke alam awici setelah meninggal. Jadi tidak ada kompromi. Jadi kalau dibandingkan dengan pembunuhan terhadap ibu, bapak kandung atau seorang arahat, tentunya pembunuhan terhadap makhluk-makhluk lain selain ibu bapak kandung atau arahat itu lebih ringan daripada pembunuhan terhadap 3 orang tersebut. Nah, ini adalah penjelasan tentang panatipata. Kemudian yang kedua adalah adina dana. Berasal dari kata adinasa, adanang, ya. Sebagaimana yang kita tahu, adina dana artinya adalah melanggar sila yang kedua, ya. Adinasa, makhluk, barang milik makhluk lain. Adanang, mengambil. Ya. Jadi pengambilan atas barang milik orang lain disebut sebagai adina dana. Nah, adina dana juga karena 2 usaha, bisa juga lewat tubuh sendiri, bisa juga lewat ucapan. Ya. Nah, sebagaimana panatipata sama, tidak perlu ngambil sendiri, tetapi menyuruh orang mengambilkan juga disebut adina dana. Sering diterjemahkan seperti mencuri. Ya. Nah, kemudian faktornya, bagaimana adina dana bisa terselesaikan atau sempurna dilakukan? Karena 5 faktor juga. Yang pertama, parasa sang. Ya, sang di sini mengacu kepada barang. Ya. Parasa milik orang lain. Jadi barang milik orang lain itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua, tatha sanya. Kita tahu bahwa kita memiliki persepsi bahwa itu milik orang lain. Kita tahu ini bukan milik kita, ini juga bukan, tidak ada pemiliknya, tetapi ini ada pemiliknya, milik orang lain. Yang ketiga, thea citang, pikiran untuk mencuri atau mengambil, ya, jadi milik sendiri. Yang keempat, upakamo, yaitu usaha atau upaya. Yang kelima, tena haro, yaitu dengan usaha tersebut maka barang tersebut diambil, ya, terambil. Nah, karena 5 faktor ini komplit, ya, karena 5 faktor ini sempurna ada, maka terjadilah akusala kama adina dana, ya, pengambilan barang milik orang lain. Nah, ini termasuk pencurian. Bagaimana kama ini bisa berat atau bisa ringan, itu juga tergantung nilai dari barang tersebut, kemudian juga
kualitas batin dari si pemilik. Semakin murni sila samadhi panya seseorang, maka jika kita mengambil barang milik dia, maka kama itu menjadi akan semakin berat. Ada 6 jenis payoga atau usaha pencurian. Sama seperti panatipata, sahadika yaitu mencuri dengan tangan sendiri. Kemudian anatika yaitu dengan menyuruh orang lain untuk mencurikan, ya, mengambil barang milik orang lain. Kemudian nisagia, dengan melempar. Jadi misalnya dengan busur kita bisa mencuri, atau dengan panah kita bisa mencuri barang milik orang lain. Atau dengan melempar tali, melempar benang, dan lain sebagainya, melempar bandul, kita bisa mencuri. Ya. Kemudian yang keempat adalah tawaro, dengan melakukan perangkap. Ya, misalnya perangkapnya hanya orang saja yang masuk, tetapi barang curiannya bisa tertinggal, nah dan sebagainya. Kemudian juga bisa dengan wija maya, ya. Misalnya dengan keterampilan tertentu. Kalau di Indonesia kita sering dengar adanya babi ngepet, ya, dengan pelet dan lain sebagainya. Ya, mungkin ilmu-ilmu hitam tersebut juga bisa digunakan untuk mengambil barang milik orang lain. Yang keenam, dengan kama jaidi, kamidhi. Ya. Nah, kama idi ini juga ada orang tertentu, ya, juga bisa dengan kekuatan yang bawaan dari lahirnya melakukan pencurian. Jadi dari sini kita juga tahu bahwa pencurian tidak hanya dengan tangan sendiri, tetapi juga dengan ucapan pencurian bisa dilakukan. Nah, meskipun dipandang dari sudut winaya, para biku tidak melakukan pelanggaran jika mengambil barang-barang milik hewan. Tetapi secara abhidhamma atau maupun secara sutta, ini termasuk adinadana. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakata kali ini.